Hai kerabat Phoenix, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Lalu aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat info kalau kita ada konten terbaru. Jangan lupa komentar, klik suka, dan bagikan juga ya kerabat Phoenix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kerabat Phoenix dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama Wulan Phoenix ya. Kali ini Wulan tidak sendiri dan Wulan ditemani sama seorang narasumber yang kali ini akan Wulan ajak berbincang-bincang. Ya mungkin konten ini agak berbeda karena seperti biasanya mungkin ada konten yang kemarin-kemarin itu dengan memakai audio dan sekarang kita hadir gitu dalam bentuk video gitu ya. Kali ini di sebelah saya ini ada Teh Opi. Selamat siang Teh. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Bentar lagi lebaran ya. Iya, alhamdulillah. Tabarakallah ya. Sudah punya baju lebaran mungkin ya untuk Teteh ya? Alhamdulillah belum ya. Alhamdulillah ya. Ya syukuri aja yang ada ya, sama kayak saya gitu. Saya juga belum gitu ya. Iya, gitu ya. Jadi hari ini tuh kita sebenarnya mau ngebahas apa nih? Ini kita kan seperti yang kita tahu kan gitu. Ya. Untuk sekarang kan kita tuh lagi menghadapi wabah gitu ya. Kalau disebut wabah COVID-19 ya gitu. ya. Pandemi gitu ya. Efek dari COVID-19 gitu kan. Dan bukan hanya di Indonesia saja kan, di seluruh dunia juga kan pasti merasakan dampaknya gitu kan. Nah, menurut Teteh nih bagaimana sih gitu tanggapannya kalau menanggapi pandemi ini ya gitu. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya, ini kita bicara santai saya aja Iya, ya. santai aja kok. Jadi kalau mengenai tentang dampak dari COVID-19 menurut saya gitu ya, banyak banget sih dari banyak sektor gitu ya, dampaknya itu banyak dari ekonomi, dari sosial, dan dari kesehatan, terus dari apalagi ya, dari pendidikan itu udah pasti ya. Kalau untuk dari sektor ekonomi kita tahu untuk hal-hal kecilnya aja gitu ya banyak banget gitu. Nah, Salah satunya misalnya dari pelaku usaha di pasar. Iya. Tahu ya di pasar. Iya, di pasar, Kan betul. di pasar itu ada penjual ada pembeli. Pasti ekonomi itu kan terus berjalan gitu ya. Mengalir ya. Mengalir. Terus kemarin pemerintah sempat katanya gara-gara ada yang terkonfirmasi COVID-19 jadi pasar harus ditutup. Betul. Selama ada yang 3 hari gitu ya katanya. Bener. Itu kan otomatis pendapatan untuk penjual ya, pendapatan itu pasti nggak ada, berkurang ya, nggak ada maksudnya. Ada lagi berkurang, bukan berkurang lagi, ada ya. Memang nggak ada ya, karena Kan kan ditutup. Iya. Itu ya. Jadi salah satunya dari misalkan dari pasar gitu. Terus ada lagi kalau misalnya dari sektor transportasi gitu ya, pariwisata. Kayak misalnya pesawat. Kan banyak orang yang takut sama COVID-19, jadi mereka pikir udahlah di rumah aja, nggak usah kemana-mana gitu. Kalau misalnya dari kayak pesawat gitu misalnya, atau dari angkutan umum gitu ya, mereka penumpang itu pasti sepi penurunan gitu ya, ada penurunan pasti. Itu kan berdampak pastinya dari sektor ekonomi ya, jadi nggak ada pendapatan untuk si supir ya, kalau untuk angkutan umum gitu itu pasti ada. Terus dari sektor apa lagi ya? Dari sektor pendidikan ya. Pendidikan. Kita tahu pendidikan di Indonesia ini sekarang kan lagi jangan ada sekolah gitu maksudnya. Maksudnya diliburkan gitu ya, maksudnya bukan jangan ada sekolah, diliburkan gitu. Dampak dari diliburkan sekolah itu kan banyak kan, kita nggak bisa untuk para murid-murid itu kita nggak bisa berinteraksi secara langsung gitu ya, harus lewat daring sekarang virtual. Sekarang pakai daring ya, betul, belajarnya di daring ya.
Dan dari dampak dari daring juga masih ada lagi sebenarnya. Iya. Mohon maaf ya untuk mungkin untuk yang sektor ekonominya di bawah misalkan ya, yang ekonominya di bawah gitu pasti mereka pasti ada lagi yang harus dipikirin dari daring. Salah satunya misalkan kan kalau daring kita harus pakai kuota gitu ya. Bingung handphone dulu. gitu. Terus kalau misalkan ada yang nggak punya HP itu kan bingung pasti, aduh harus beli HP nih. Terus kalau udah ada HP kuota ya. Iya. Sedangkan tugas mungkin setiap hari dari guru itu ada ya. Itu ada terus gitu kan. Pasti harus ada kuota. Kuota kan harus dibeli, HP juga harus dibeli gitu kan. Itu pasti. Ya itu untuk hal-hal kecilnya aja lah yang mungkin kita juga tahu lah, kita juga ngerasain lah kalau misalnya kita jadi murid gitu ya. Iya, jadi harus ada biaya tambahan gitu untuk para orang tua tambahan ya. Lewat daring gitu kan. Terus untuk sektor apa lagi ya? Kalau kesehatan itu udah pasti ya, karena kan kalau yang namanya COVID-19 itu kan menyerang kesehatan kita yang terganggu. Kalau orang yang udah terkena COVID-19 tahu nggak teh kamu kalau yang terkena COVID-19 itu apa aja yang dirasain? Mungkin salah satu gejalanya itu ada flu gitu ya. Mungkin demam gitu, atau yang ini kan penciuman, indera penciuman itu berkurang gitu ya. Ciri-cirinya gitu ya. Ciri-cirinya, gejala gitu ya. Gejalanya. Kan kalau kita udah punya gejala kayak gitu pasti aktivitas juga terganggu kan. Iya, terganggu. Ya kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah gitu kita harus isolasi. Iya, harus kan, diisolasi betul. karena kan COVID-19 itu kan menular ya. Iya, menular. Jadi ya itu sih kalau dari kesehatan itu udah pasti aktivitas sosial gitu ya, ujung-ujungnya itu ke aktivitas sosial. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Kalau misalnya kita ingin beraktivitas seperti biasa, misalkan kita mau keluar rumah, misalkan mau beli apa gitu kan, pasti ribet ya. Di rumah tuh pasti kita udah berpikir, aduh mau keluar rumah tapi takut terkena, takut tertular gitu kan. Kita harus dibiasain pakai masker, terus pakai hand sanitizer. Terus di rumah terus dipikir pokoknya jangan berkerumun aja, hindari berkerumun gitu kan. Itu udah pasti kebiasaan yang baru gitu untuk jadi risih ya, jadi berbeda gitu. Harus disiapin nih, harus kayak gitu kan. Sekarang mah harus kayak gitu. Paling itu sih. Terus apalagi ya, aktivitas sosial kayak mungkin misalnya untuk yang acara-acara kayak gitu mungkin sekarang mungkin berkerumun kayak gitu ya, itu juga sama ya, berdampak itu dampak dari pandemi ini. Kita kalau misalnya nih teteh kalau pengen nikah nanti ya sekarang kan lagi zaman pandemi gitu kan, jangan berkerumun karena harus jaga jarak gitu kan. Itu pasti bingung kan gimana kan, sedangkan kalau yang namanya acara-acara kayak pesta-pesta kayak gitu mengundang ribuan orang kadang banyak gitu ya, mengundang banyak orang, otomatis berkerumun. Itu gimana caranya supaya kita bisa melaksanakan pernikahan tapi tanpa harus mengganggu kerumunan gitu pokoknya. Itu pasti kan dampak juga ya untuk kita gitu, berdampak. Karena mungkin akan terasa sepi, akan terasa berbeda gitu ya acara pun gitu. Kalau misalnya tanpa kerumunan gitu kan, biasanya orang-orang kalau misalnya kalau di acara-acara seperti nikahan atau acara-acara apa itu kan mungkin banyak gitu ya gitu. Ya mungkin itu sih contoh-contoh kecil dari dampak dari COVID-19 pandemi gitu ya. Iya. Kalau tadi balik lagi ke sektor ekonomi gitu kan, saya kan juga udah pernah ya sebelum ada pandemi ini kan saya juga dulu kerja ya. Oh iya. Cuman gara-gara pandemi, jujur jadi ada perasaan was-was, ada perasaan takut. Soalnya kan kerjaannya tuh berkerumun gitu, maksudnya banyak karyawannya, mungkin banyak pekerja ya. Pekerjanya tuh banyak, jadi pasti ada perasaan aduh takut nih, udahlah keluar aja. Jadi waktu itu sempat udah keluar kerja aja mungkin gitu. mengundurkan diri karena takut gitu karena ya. takut itu juga dampaknya gitu. Iya. Paling itu sih, jadi banyak sekali dampak-dampak yang dirasain gitu ya. Banyak lah dari dunia politik juga pasti lah, pokoknya semuanya ada lah. Sekarang mah ke semua bidang mungkin dampaknya itu ya. Dampaknya itu ke semua bidang. Gitu. Ya sekarang gimana caranya supaya pandemi ini cepat berlalu, mungkin ya selalu patuhi aja protokol kesehatan. Iya, dan jangan lupa yang 3M itu ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai dan memakai masker gitu itu ya. 3M. Kesimpulan dari pembahasan kita di siang hari ini apa teh? Kesimpulan ya kembali lagi sih, tadi kita harus
terus mematuhi peraturan dari pemerintah dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai hand sanitizer, memakai masker gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa meminimalisir lah, supaya terhindar dari penularan COVID-19. Terus apapun yang dicanang di peraturan pemerintah itu mungkin terbaik itu ya harus dipatuhi gitu, karena itu pasti yang terbaik untuk kita. Dan sekarang kan lagi ada program vaksinasi ya. Betul. Nah, sebisa mungkin ayo kita melaksanakan vaksinasi supaya kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Ya mungkin hanya itu ya Teh yang dapat kami sampaikan ya. Gitu, mungkin lebih dan kurangnya mohon maaf gitu ya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan atau dalam pembahasan gitu, ada yang kurang tepat, kami mohon maaf gitu ya. Sekian dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.